Pagi-pagi sekali, Ye yang dipanggil oleh kedua orang tuanya. Yan Er, semua orang di kota mengatakan bahwa kamu membunuh Mao Sihai dan anaknya. Apa itu benar? Ditanya Ye Changxi dengan suara bergetar. Di sampingnya, Chang Yu menatap putranya dengan mata penuh kecemasan. Tidak, jawab Ye Yan sambil menggelengkan kepala. Mendengar jawaban itu, Ye Changxi dan Chang Yu menghela napas lega bersamaan. Sejenak, ketegangan yang menggantung di udara mereda. Namun, Ye Yan kemudian menambahkan dengan tenang, Mao Xinyi dibunuh oleh Hu Zi. Aku hanya membunuh Mao Sihai. Apa? Keduanya hampir pingsan di tempat. Apa bedanya? Kita harus bersiap-siap untuk pergi dari sini, ujar Ye Changxi dengan nada tegas. Bagaimanapun, Ye Shixiong dan keluarganya sudah membawa sebagian besar harta benda mereka ketika mereka kabur. Kita tak punya banyak yang perlu dibereskan. Meski Ye Shixiong sudah bukan lagi kepala keluarga, kebiasaan lama Ye Changxi tetap melekat. Ia masih memanggil sepupunya itu sebagai pemimpin keluarga, meski kini posisi itu tak berarti apa-apa. Namun, keluarga Ye memang memiliki banyak aset tetap seperti ladang dan bangunan di Shixian County. Harta-harta ini tak mungkin dibawa pergi. Meski begitu, Ye Changxi sadar, jika mereka tetap tinggal di sini dan Wang Klan datang, nyawa mereka pasti terancam. Apa gunanya harta jika tak bisa selamat? Chang Yu mengangguk setuju. Ia tidak mendambakan kekayaan, yang terpenting baginya adalah keselamatan keluarga. Namun, mendengar itu, Ye Yan hanya tersenyum kecil. Ayah, ibu, apa kalian lupa dengan keberadaan guruku? Gurumu? Kedua orang tuanya tertegun sejenak, sebelum akhirnya wajah mereka dipenuhi rasa harap. Ye Yan dulunya hanyalah seorang biasa. Tapi sejak ia berguru pada seorang ahli misterius, kekuatannya meningkat drastis. Ia berhasil membunuh Mao Sihai dan bahkan mengalahkan Ye Shixiong dengan mudah. Jika Ye Yan saja bisa sehebat ini, bukankah sang guru jauh lebih kuat? Apakah gurumu bersedia membantu kita? Ditanya Ye Changxi penuh kekhawatiran. Ahli sebesar itu, apakah mungkin ia peduli pada keluarga kecil seperti mereka? Lagi pula, keluarga Ye tidak memiliki harta berharga yang cukup untuk menarik perhatian seorang ahli seperti itu. Ye Yan tetap tenang. Jangan khawatir. Pada saat yang kritis, dia pasti akan muncul. Kepastian dari Ye Yan membuat kedua orang tuanya sedikit lega. Namun, tetap saja, ketidakhadiran langsung sang ahli membuat hati mereka tak sepenuhnya tenang. Mereka tak tahu di mana ahli itu berada. Tapi mengingat ia telah menerima Ye Yan sebagai murid, mereka percaya ia tak akan membiarkan muridnya binasa. Bagi Ye Changxi dan Chang Yu, keberadaan guru misterius itu adalah harapan terakhir mereka. Dari Shixian County ke Sucheng, perjalanan dengan berjalan kaki memakan waktu sekitar 3 jam. Namun, jika menunggang kuda, hanya butuh sedikit lebih dari 1 jam. Mao Weiwei bergegas menuju Sucheng sepanjang malam, menangis di hadapan kepala keluarga Wang. Ye Yan membunuh ayahku dengan kejam. Dia begitu sombong, bahkan meskipun aku menyebut nama besar keluarga Wang, dia tetap bertindak seperti seorang pembunuh yang tak peduli. Dia sama sekali tak menghormati keluarga Wang. Berita itu membuat keluarga Wang murka. Hanya seorang pengikut rendahan dari Shixian County. Bahkan status mereka hanya sebagai keluarga mertua yang belum resmi diterima. Tanpa basa-basi, keluarga Wang mengirim seorang utusan ke keluarga Ye, memerintahkan Ye Yan untuk datang ke Sucheng dan meminta maaf. Namun, orang yang dikirim bukanlah petinggi keluarga Wang atau prajurit berpengaruh, melainkan hanya seorang pelayan rendah bernama Jia Liu, dengan kekuatan di tingkat kedua Houtian. Ya, hanya seorang pelayan. Tapi inilah cara keluarga Wang menunjukkan arogansi mereka. Apa peduli kami bahwa kau bisa membunuh Mao Sihai di tingkat keempat Houtian? Jika keluarga Wang memintamu datang untuk mati, kau harus patuh. Jia Liu tidak segera berangkat. Sebaliknya, ia menunda perjalanan hingga pagi hari, dan baru tiba di Shixian menjelang siang. Bahkan setelah tiba, ia tidak langsung ke kediaman keluarga Ye. Sebagai gantinya, ia mampir ke restoran untuk makan besar terlebih dahulu. Di sepanjang perjalanan, ia menunggang kuda dengan sembarangan, menabrak beberapa penduduk, dan hanya meninggalkan kalimat, "Di urusan keluarga Wang, minggir," lalu melanjutkan perjalanannya dengan arogan. Para saksi mata hanya bisa menggertakkan gigi dalam diam, tak berani melawan. Setelah puas makan di restoran, Jia Liu keluar dengan perut kenyang, hanya untuk disambut oleh sekelompok besar anggota keluarga Ye dan Mao. "Selamat datang, utusan. Kami sudah lama menunggu. Terima kasih telah bersusah payah datang ke tempat kami." Meskipun Jia Liu hanya seorang pelayan dengan kekuatan biasa, Mao Chunyi, ketua utama keluarga Mao, dan Ye Shixiong, mantan kepala keluarga Ye, menyambutnya seolah-olah ia adalah raja mereka. Sikap mereka penuh rasa hormat, rendah hati, dan menjilat, seperti ingin menyerahkan segalanya pada utusan itu. Jia Liu, dengan sikap arogan, hanya mengambil tusuk gigi sambil melirik para perempuan dari keluarga Ye dan Mao. Pandangannya berlama-lama pada mereka dengan penuh nafsu. Ketika matanya menangkap Ye Shui, ia menyeringai lebar. "Berapa umur gadis ini?" "PSK, cantik sekali." Mendengar itu, Ye Shui segera mundur selangkah, bersembunyi di balik tubuh ibunya. Namun, Jia Liu tidak berhenti di situ. Matanya beralih ke ibu Ye Shui, dan ia kembali menyeringai. Yang ini memang sedikit tua, tapi tetap menarik. Wajah Ye Shixiong memerah karena amarah, tapi ia hanya bisa menahan diri. Jika Jia Liu adalah putra keluarga Wang, ia mungkin akan mengatur pernikahan untuk memperkuat hubungan. Tapi ini, hanya seorang pelayan rendah yang berani menghinanya. Namun, ia tetap menekan emosinya, melangkah maju dengan senyum palsu, menyerahkan sekeping uang perak senilai 100 tael. "Utusan, hari semakin siang. Para tuan di keluarga Wang pasti sudah menunggu." Jia Liu sempat merasa tidak senang karena gangguannya dihentikan, tetapi setelah melihat jumlah uang itu, wajahnya kembali ceria. Ia menyimpan uang itu dan berkata, "Kau benar, aku harus segera membawa si bocah kurang ajar itu ke Sucheng." Dengan langkah arogan, ia melambaikan tangan. "Antar aku ke rumah Ye Yan." Tentu. Tentu. Anggota keluarga Ye dan Mao mengangguk penuh semangat, seolah-olah sedang melayani seorang dewa. Kerumunan ini bergerak menuju rumah keluarga Ye dengan antusias. Penduduk kota yang penasaran ikut mengikuti mereka, sehingga ketika mereka tiba di kediaman keluarga Ye, jumlah orang yang berkumpul telah melebihi 1000. Dua penjaga di gerbang depan rumah keluarga Ye terkejut melihat mereka datang. "Tuan rumah, Anda kembali." Salah satu penjaga berseru. Pagi itu, Ye Shixiong membawa semua orang meninggalkan rumah, menyisakan beberapa orang tua untuk menjaga tempat.
Mereka tak menyangka rombongan ini akan kembali begitu cepat. Ini utusan dari keluarga Wang. Ye Shixiong berseru. Cepat beritahu si pengkhianat Ye Yan untuk keluar dan menyambutnya. Wajah Ye Shixiong dipenuhi senyum dingin. Ia sudah yakin akan nasib Ye Yan mati. Namun, sebelum itu, ia berniat menghinanya habis-habisan. Jia Liu duduk di kursi yang dibawa khusus untuknya. Dengan posisi kaki bersilang, ia berkata dengan nada arogan, "Ia pergi, katakan pada Ye Yan untuk keluar dan menemuiku." Sikapnya yang kasar membuat banyak orang terdiam. Namun, tak ada yang merasa itu aneh. Bagaimanapun, dia adalah orang dari keluarga Wang, meskipun hanya seorang pelayan. Dua penjaga itu segera berlari masuk untuk memberitahu Ye Yan. Sementara itu, Jia Liu mengambil sebuah buah pir dan menggigitnya. Cairan buah menetes dari tangannya dan mengotori bajunya, tapi ia tidak peduli. Sikapnya yang tidak sopan membuat beberapa perempuan dari keluarga Ye dan mau mengerutkan dahi. Betapa kasarnya orang ini, dipikir mereka dalam hati. Namun, para pria dari keluarga Ye dan Mao justru tampak semakin bersemangat. Bagi mereka, sehebat apapun Ye Yan, ia tetap hanya seseorang dari Xixian County. Kini, Jia Liu hadir sebagai perwakilan keluarga Wang, simbol kekuasaan yang tak tergoyahkan. Kedua penjaga kembali dengan cepat, tetapi ekspresi mereka penuh keraguan, dan Ye Yan tidak terlihat muncul bersama mereka. Tuan muda Yan berkata. Mereka tampak ragu dan menahan diri untuk melanjutkan. Apa yang dia katakan, bentak Ye Shixiong. Nadanya keras dan penuh emosi. Tuan muda Yan mengatakan. Salah satu penjaga akhirnya berbicara cepat setelah terdesak. Tuan muda Yan mengatakan agar orang itu segera pergi dari sini. Jika ada yang berani melangkahkan kaki ke rumah keluarga Ye, dia akan mematahkan kaki anjing mereka. Semua orang di tempat itu menarik napas panjang karena terkejut. Keberanian Ye Yan benar-benar luar biasa. Apakah dia masih berpikir dirinya adalah menantu dari keluarga Chu? Sehingga bisa sesombong ini? Bagaimana mungkin dia berani berbicara seperti itu kepada utusan dari keluarga Wang? Wajah Jia Liu langsung memerah karena amarah. Ketika dia tiba di Xixian County, bahkan kepala keluarga Ye dan para tetua keluarga mau menunjukkan sikap menjilat terhadapnya. Sekarang, seorang bocah berani-beraninya menghina dia, utusan keluarga Wang. Bagus. Bagus sekali. Sangat bagus. Jia Liu berdiri dengan marah, matanya menyala dengan kemarahan. Aku ingin lihat siapa yang berani mematahkan kakiku. Tolong, utusan, jangan marah. Ye Shixiong bubur menenangkan dengan senyum palsu. Benar, utusan. Mao Cunyi, tetua utama keluarga Mao, menambahkan dengan suara menjilat. Anak itu memang selalu sombong. Kalau tidak, mana mungkin dia berani membunuh ayahku meski tahu keluarga kami memiliki hubungan dengan keluarga Wang. Jangan terlalu diambil hati, kata-kata mereka terdengar seperti mencoba menenangkan, tetapi sebenarnya mereka memanaskan suasana, bermain licik untuk menambah api di hati Jia Liu. Jia Liu, yang memang hanya seekor anjing penjilat dengan otak pendek, langsung terbakar oleh provokasi mereka. Ia mengayunkan langkah penuh amarah ke arah pintu rumah keluarga Ye. Saat mencapai pintu, ia berhenti dan berteriak, "Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku." Lalu, dia melangkah masuk. Namun, sebelum sempat melangkah lebih jauh, sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Dalam sekejap, tubuh Jia Liu diangkat ke udara seperti anak ayam. Itu adalah Huzi, pria muda bertubuh besar, hampir seperti beruang, memegang tubuh Jia Liu dengan mudah. Di tangan Huzi, Jia Liu tak lebih dari boneka kecil. Tapi alih-alih takut, Jia Liu tetap berteriak keras, "Lepaskan aku! Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah utusan keluarga Wang." "Kau, Tanpa basa-basi, Huzi meraih kaki kiri Jia Liu, dan dengan satu gerakan kuat, krek, tulang kakinya patah. Jeritan Jia Liu langsung menggema di udara, diiringi air mata dan ingus yang bercucuran di wajahnya. Huzi, tanpa menunjukkan emosi, bersiap melempar Jia Liu keluar gerbang. Namun, dia tiba-tiba berhenti dan menggaruk kepalanya. Tunggu sebentar. Tuan muda bilang, kaki manapun yang dia langkahkan ke dalam, aku harus patahkan yang satunya. Tapi, kaki mana yang dia langkahkan tadi? Kiri atau kanan? Ya, Huzi tampak bingung sejenak, menggaruk kepalanya dengan tangan bebasnya. Lalu, sebuah ide muncul di benaknya. Krek, dengan tanpa ragu, dia mematahkan kaki kanan Jia Liu juga. Kini kedua kaki utusan keluarga Wang itu remuk. Huzi tersenyum puas. Kalau dipatahkan dua-duanya, pasti aman. Tidak ada yang salah, pikirnya. Dengan ekspresi riang, dia mengayunkan tubuh Jia Liu seperti boneka, lalu melemparkannya keluar gerbang. Tubuh Jia Liu terjatuh dengan suara berat di tanah, meringkuk sambil menangis meraung-raung. Selesai dengan tugasnya, Huzi kembali masuk ke dalam rumah. Dia berdiri tegap di depan pintu seperti penjaga yang setia. Siapapun yang berani masuk lagi, katanya dengan suara keras, kakinya juga akan dipatahkan dan dilempar keluar. Baginya, kata-kata Tuan Muda Ye Yan adalah hukum yang tak terbantahkan, lebih kuat dari apapun. Melihat Jia Liu terkapar di tanah sambil menjerit kesakitan, suasana di tempat itu langsung menjadi sunyi. Berani sekali Ye Yan. Itu utusan keluarga Wang, membunuh Mao Sihai dan putranya saja sudah cukup membuat situasi berbahaya, tetapi Ye Yan bisa menyelesaikannya dengan meminta. Keluarga Chu turun tangan, mungkin hanya membayar kompensasi untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, keluarga Mao adalah pihak yang lemah, dan keluarga Wang hanya peduli menjaga muka. Namun, kini Ye Yan benar-benar telah melampaui batas. Dia bukan hanya menolak keluarga Wang, tapi juga mempermalukan utusannya. Apakah masalah ini bisa diredam? Tidak mungkin. Jika keluarga Wang tidak menghancurkan Ye Yan, bagaimana mereka bisa tetap menyandang nama sebagai salah satu dari 3 raksasa di kota Su? Bagaimana mereka bisa menerima penghinaan dari menantu rendahan di kota kecil seperti Xixian? Ye Yan harus mati. Ye Shixiong dan tetua keluarga mau segera menghampiri Jia Liu yang merintih kesakitan, membantu menegakkan tubuhnya di kursi. Mereka berpura-pura menenangkan utusan keluarga Wang itu sambil mencaci maki Ye Yan dengan lantang. Namun, di balik wajah mereka yang marah, hati mereka penuh kegembiraan. Kali ini, Ye Yan pasti tamat. Jia Liu, yang emosinya semakin terbakar, meraung penuh amarah, bawa aku kembali ke kota Su. Aku ingin si brengsek itu mati. Mati. Utusan keluarga Wang yang datang dengan penuh arogansi kini meninggalkan Xixian dengan hina. Dia diangkut dengan kereta mewah, langsung menuju kediaman keluarga Wang di kota Su. Sesampainya di sana, Jia Liu tampil penuh air mata, merintih-rintih di hadapan kepala keluarga Wang, Wang Lindong. Peristiwa ini akhirnya membuat Wang Lindong murka.
Setelah mendengar laporan dari Jia Liu dan Mao Weiwei, dia segera memberikan perintah, suruh Xuanling membawa Diao Qing dan Li Gu ke Shixian. Tangkap Ye Yan hidup-hidup, dan bunuh semua yang lain. Keluarga Wang harus menunjukkan wibawanya, Mao Weiwei, yang turut hadir, segera berlutut dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Tuan Kepala Keluarga. Terima kasih, Wang Xuanling, yang merupakan generasi keempat dari keluarga Wang, adalah ahli seni bela diri berbakat dengan tingkat kekuatan di lapisan ke-7 Houtian. Meskipun masih berusia 27 tahun, dia dianggap sebagai petarung yang luar biasa. Namun, Xuanling tidak dipilih sebagai calon kepala keluarga karena kepribadiannya yang buruk. Dia terkenal sebagai pria yang terlalu suka bermain-main dengan wanita, menghabiskan waktunya di rumah bordil, membuang bakatnya dengan sia-sia. Saat perintah diberikan, keluarga Wang harus mencari Xuanling di berbagai tempat. Akhirnya, mereka menemukannya di sebuah rumah bordil. Meskipun telah menerima perintah langsung dari kepala keluarga, Xuanling dengan santai berkata, "Aku akan menghabiskan malam di sini dulu. Kita berangkat besok pagi." Tidak ada yang berani menentangnya, jadi mereka membiarkannya. Keesokan paginya, Wang Xuanling keluar dari bordil dengan langkah malas, kemudian pulang untuk menyiapkan dua orang pengikutnya, Diao Qing dan Li Gu, yang masing-masing juga memiliki kekuatan lapisan ke-6 Houtian. Mao Weiwei memohon untuk ikut serta, dan tunangannya, Wang Qianheng, si tuan muda ke-7 keluarga Wang, juga ikut dalam perjalanan. 5 orang itu segera menuju Shixian. Setelah lebih dari 1 jam perjalanan, mereka tiba di perbatasan Shixian. Keluarga Mao telah menunggu di sana sejak pagi. Begitu melihat Mao Weiwei, mereka berteriak kegirangan, menangis sambil mengeluh tentang kejamnya Ye Yan. Wang Xuanling menguap tampak bosan. Dengan nada acuh tak acuh, dia berkata, "Cepat tunjukkan jalan. Aku ingin menyelesaikan ini segera. Aku sudah punya janji dengan Nona Yu Hong nanti malam." Keluarga Mao segera memimpin jalan, tidak ingin membuang waktu. Namun, sebelum mereka terlalu jauh, sekelompok besar orang muncul dari arah depan. "Itu orang-orang keluarga Ye," seru seseorang dari keluarga Mao. Wang Xuanling mengangkat alis, sedikit terkejut. Dia tertawa kecil. Berani sekali mereka datang untuk menyerahkan diri. "Bagus, aku akan mengabulkan keinginan mereka." Dia memberi perintah ringan. "Diao Qing, Li Gu, bunuh mereka semua." 2 orang pengikut itu menyeringai kejam. Mereka melesat maju seperti harimau yang menerkam sekawanan domba. Dalam sekejap, terjadilah pembantaian sepihak. "Jangan! Kami sudah keluar dari keluarga Ye. Kami telah meninggalkan Ye Yan. Kami di pihak keluarga Wang sekarang. Kami tidak bersalah." Teriakan putus asa terdengar di mana-mana. Ternyata, kelompok ini adalah orang-orang dari keluarga Ye yang dipimpin Ye Shixiong. Mereka datang untuk menyatakan kesetiaan kepada keluarga Wang, berharap bisa lepas dari kemarahan mereka. Namun, siapa sangka, keluarga Wang tidak peduli. Mereka membantai tanpa ampun. Mereka semua akhirnya jatuh berlutut, gemetar ketakutan. Wang Xuanling tersenyum dingin, lalu memanggil Ye Shixiong ke hadapannya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya. Ye Shixiong segera menjelaskan, memperbesar cerita tentang kejamnya Ye Yan. Dia bersikeras bahwa keluarga Ye sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Ye Yan dan ayahnya. Wang Xuanling tertawa sinis. Dia tahu betul Ye Shixiong sedang menjilat untuk menyelamatkan diri. Namun, dia hanya berkata santai, "Baiklah, kau bisa ikut dan saksikan sendiri bagaimana aku menghancurkan Ye Yan." Wang Xuanling memimpin rombongan menuju Shixian. Namun, alih-alih langsung menuju kediaman Ye Yan, dia memilih untuk mampir ke bordil terbesar di kota itu. Dia mengundang banyak wanita untuk menemaninya, dan mengeluarkan perintah terakhir, "Suruh Ye Yan berangkat ke sini, berlutut di pintu, dan tunggu sampai aku puas."